ketemu lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation Where Music Matters. Yes, Belinda hadir untuk memberikan informasi seputar musik dan juga mendatangkan bintang tamu dan juga narasumber yang sungguh luar biasa dan super duper talented. Dan hari ini Belinda sudah nggak sendirian ya kan, dan pasti Belinda nggak akan sendirian sih ya tiap episode karena selalu ada tamu-tamu yang super luar biasa. Super mega bintang. Oke deh, kali ini Belinda sudah ditemani oleh salah satu wanita cantik dari Universitas Brawijaya. Kita langsung kenalan aja, ini dia Vira Agustining Tias ya. Daripada salah ya kita nyontek dulu ya. Oke, panggilannya siapa kalau boleh tahu? Vira. Vira, oke Vira, boleh dong kenalan dulu sama sobat musik di rumah. Halo semuanya. Hello everyone. Oke, jadi teman-teman, nama aku Vira Agustining Tias. Aku biasa dipanggil Vira. Kebetulan aku dari Prodi Sastra Inggris angkatan 2022 dan dari FIB, dari Ilmu Budaya. Yes. Anak ilmu budaya nih bos. Oke, ini pastinya kan masih mahasiswa aktif ya dari tahun berapa berarti? Dari 2022. 2022 ya, berarti udah sekitar 3 tahun kurang lah ya. Betul, sedikit gitu. Oke, berarti ini sibuk kuliah terus ya berarti ya? Nggak terlalu sibuk tapi oke lah. Oke lah ya. Oke lah. Yes. Oke, berarti selain kesibukan kamu di dunia perkuliahan itu ngapain aja berarti? Nah, kebetulan sekarang lebih sibuk di PSM. Lebih sibuk di PSM, Yes. berarti mostly kegiatan yang paling dominan adalah PSM. Yes, betul. Wow, Right now. Berarti Vira udah mulai join di PSM ini dari kapan? Dari awal banget kuliah masuk atau gimana? Nah, kebetulan join di PSM itu dari awal ini. Kuliah juga itu, jadi langsung audisi gitu. Langsung audisi kayak Yes. abis masuk ya kan, terus kayak bagus nih gitu. Kenapa memilih PSM? Karena kebetulan kalau aku pribadi itu aku dari kecil emang sudah berkecimpung di dunia choir sih Kak. Oh, berarti emang udah suka banget sama dunia choir ya. Yes. Berarti mulai suka itu suka di dunia trik suara dan mulai debut as a choir person. Itu dari kapan sih? Ini kalau choir person itu dari kelas 3 SD. Kayak pas waktu itu karena di SD itu emang ada choir gereja gitu. Jadi ya kami ditarik gitu dari yang kelas 3, kelas 4, kelas 5. Kebetulan aku joinnya di kelas 3. Gitu. Oh, kelas 3 SD ya berarti ya. Wow, dari udah kelas 3 SD kayak udah aku mau choir aja gitu. Kenapa milih choir nggak yang solo aja gitu? Kan lebih asik solo nih, kayak nggak perlu ribet banget banyak orang misalnya kayak gitu. Iya. Karena kebetulan kalau aku pribadi aku lebih suka harmonisasi ya. Oke. Ya, lebih pede di choir daripada di solo ceritanya. Karena kan kalau choir kan apa ya, kalau salah tuh bisa ketutupan gitu ceritanya. Gak guys. Jadi ya emang lebih suka di situ aja. Oke, emang berarti anaknya tuh sangat harmonis ya kan, romantis karena butuh keselarasan dengan yang lain. Ini keren banget loh ya, maksudnya di usia muda tapi udah bisa menentukan arah tujuannya, kayak udah aku mau PSM aja deh misalnya kayak gitu. Dan itu berarti dari SD, SMP, SMA sampai kuliah pun kamu juga fokus di PSM aja atau di choir aja berarti ya? Iya, lebih fokusnya di choir emang. Oh oke. Dan yang pastinya kan kalau misalnya nih di PSM atau di suatu choir, di suatu paduan suara gitu kan, ada peran-perannya sendiri gitu kan. Nah ini kamu ngambil peran apa? Nah ini yang lucu, jadi pas waktu SD itu kebetulan aku alto, karena pas waktu itu choirnya kekurangan alto. Jadi Vina dipindah ke alto aja ya gitu. Oke, alto nih SD. Nah pas waktu SMP itu join audisi untuk lomba, itu awalnya sopran juga. Tapi setelah dipikir-pikir mungkin karena aku lebih tua daripada teman-teman yang lain, jadi dipindah ke mezzo soprano. Oke. Baru habis itu di PSM itu baru balik lagi ke sopran 1. Berarti udah kayak udah jodohnya masih sopran 1 aja gitu ya kayaknya ya. Jadi kayak ya udahlah ya Tuhan terima kasih gitu pasti kan. Tapi nggak apa-apa kan, dari semua maksudnya dari semua peran gitu kan kamu udah mencoba semuanya ya gitu. Ada yang belum dicoba? Kalau misalnya mau bass. Wow. Tapi itu buat laki-laki ya guys. Oh iya, siapa tahu ya kan. Tapi ternyata susah ya sebenarnya suara bass itu ya. Cannot, Tapi nggak apa-apa, jadi keren banget karena maksudnya dari pertumbuhan kamu dari SD, SMP, SMA, apalagi sampai kuliah sekarang, apalagi kan kuliahnya udah mau habis, berarti kan betul. Bukan masalah kuliahnya mau habis ya, tapi kayak dari sepanjang tahun itu berarti udah
melatih suara kamu gitu kan dengan karakter kamu yang sekarang gitu kan udah luar biasa banget nih. Dan ya pasti nggak mungkin dong kalau ikut PSM nggak ikut lomba-lomba gitu. Betul banget. Lomba-lombanya itu berarti dari kapan tuh kamu udah mulai ikut lomba? Nah, aku pertama kali debut lomba itu di kelas 2 SMP, kelas 8 nih Kak ceritanya. Itu pertama kali ikut Pesparani. Gitu. Pesparani itu apa? Boleh dijelaskan dulu? Pesparani itu pesta paduan suara gerejani. Jadi untuk yang teman-teman yang Katolik itu joinnya di situ pertama kali di Ambon dulu. Oh, di Ambon dulu ya. Oke. Emang kalau Pesparani soalnya di seluruh Indonesia, cuman kadang-kadang ini nggak tentu ya tiap tahun ya. Oke. Berarti itu dari gereja kamu? Iya, di Bali ya? Iya, audisi terus habis itu ya kebetulan lolos dan akhirnya lomba di situ. Pesparani ini maksudnya kayak misalnya nih dari suatu provinsi itu dikumpulin dari berbagai daerah atau seperti apa sih audisinya itu? Nah, itu tergantung sama provinsinya masing-masing. Jadi kebetulan aku pas waktu Pesparani itu pertama kali gabung sama provinsi Bali. Oke. Yes, jadi kebetulan di Bali itu ada audisi se-Bali kayak gitu. Jadi audisi se-Bali kamu lolos atau tidaknya, lalu setelah lolos nanti kamu ditentukan kamu masuk ke kategori apa. Oh, oke. Sesuai dengan umurnya. Sesuai dengan umurnya berarti memang udah terkategori banget ya. Dan itu di awal kamu menjajaki perlombaan paduan suara gitu. Dan akhirnya banyak sekali setelahnya gitu ya pastinya. Nah, setelahnya ini jangan dijawab dulu ya. Ini belum, masih prolog saya ini. Nah, pasti akan banyak banget itu lomba-lomba yang lain, tapi kita mau dulu gitu ya, sembari kita prepare gitu kan, apa aja sih lomba-lomba yang udah dimenangin gitu kan, karena ada satu lomba yang dapat gold medals, jadi kayak penasaran aja. Jadi jangan kemana-mana dong ya, tetap di Music Generation where music matters. Hai sahabat musik, kembali lagi bersama aku dan juga Vira di Music Generation where music matters. Ya, ini agak lebay banget hari ini, kenapa ya? No problem. Jadi kamu jangan aneh ya kalau misalnya kamu datang ke UBTV apalagi ke Music Generation kalau presenternya kayak begini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Oke, tadi kita sudah membahas beberapa perjalanan karir kamu di dunia paduan suara dan akhirnya juga kemarin tadi disebutkan bahwa ada pertama kali di PSM itu lomba yaitu di kelas 2 SMP. Di SMP? Iya, di SMP lah pokoknya ya. Terus akhirnya kamu ikut lomba-lomba lagi. Nah, lomba-lombanya ini apa dan juga yang mungkin menurut kamu yang the highest achievement itu apa? Nah, kebetulan di tahun lalu di 2024 itu kita PSM ikut 3 kategori sekaligus. Wow. Yes, agak kok kategori 3 lomba sekaligus. Agak maruk atau gimana nih? Capek Kak. Semuanya berbuah soalnya. Oh, wow. Nah, kebetulan yang pertama itu di Penabur International Choir Festival. Nah, itu kita ada di kategori Music of Religion itu kita juara 3. Juara 3 apa juara 2 gitu loh, aku lupa. Nah, sama satu lagi di Mixed Choir. Mixed Choir itu juara 2-nya. Pokoknya ya itulah. Mixed Choir ini kayak gimana maksudnya? Jadi SATB Kak, sopran, alto, tenor, bass gitu. Cewek cowok. Yes. Dan itu semuanya juara ya di 3 kategori itu. Di 3 benar kategori. Iya, 2 kategori. Nah, selanjutnya itu di Pesparawi mahasiswa. Itu kita dapat gold kayak gitu. Nah, satu lagi itu ada Asian Choral Grand Prix. Nah, itu international competition ya. Nah, yang ini tuh unik banget karena kita tuh melanjutkan delegasi dari pemenang lomba sebelumnya. Nah, kebetulan di 2023 itu PSM menang di Malaysian Choral Festival kalau nggak salah. Nah, setelah itu kita maju ke ACGP-nya itu Kak. Aku merinding loh. Karena maksudnya kayak itu kan kompetisi internasional ya, dan nggak mudah banget untuk kita delegasi dari Indonesia untuk bisa mungkin achieve gitu loh suatu
apa ya, juara yang worth it gitu loh. Biasanya kayak cuman lah ya udah kayak gitu. Jadi finalisnya aja kayak untung-untungan gitu. Tapi kalian dapat achievement yang bagus juga di sana. Kalau yang di Asian Choral Grand Prix itu karena emang susah ya. Itu finalisnya tuh cuma 4. Oh Finalisnya cuma wow. 4, 3 dari Indonesia dan 1 dari Filipina. Nah, itu kita bertarung dan kebetulan kami belum menang. Tetapi itu emang rasanya tuh beda karena ya itu adalah sebuah final. Dimana cuma 4 doang, 4 choir yang apa ya? Yang lolos ini ya mungkin sertifikasi, bukan sertifikasi ya, kategori dari mereka, kriteria mereka gitu ya. Iya, itu kayak kita selama di sana tuh merasa kayak wah kok bisa ya kita masuk sini gitu ya. Dia itu dari suatu prestasi yang karena tidak semua choir itu dari seluruh negara pun bisa dapat gitu kan. Keren banget. Jadi prestasi-prestasi dari seorang Vira pun juga banyak banget yang pastinya penasaran ya kan dengan suara emas kamu seperti apa. Tapi boleh dong kasih mungkin 1-2 patah kata buat teman-teman generasi muda di luar sana yang harus bisa mengembangkan talenta yang dia punya gitu. Oke, mungkin kalau dari aku sendiri itu yang pertama adalah berani mencoba ya. Kalau misalnya nggak berani mencoba nggak bakalan berkembang ya teman-teman. Yes. Yang kedua itu kita harus berani berproses juga. Karena kalau misalnya mencoba tapi nggak berproses kan sama aja. Sama aja bohong ya. Yes, kayak stuck. Jadi kayak kita harus berani berproses juga. Dan yang ketiga kita harus konsisten. Betul. Konsisten dan loyal gitu terhadap apa yang kita jalani, seperti itu teman-teman. Oh, yang penting berusaha dan juga konsisten dengan apa yang sudah kalian kerjakan gitu. Betul. Oke, terima kasih banyak Vira udah datang ke Music Generation dan yang pasti kita tunggu untuk next kunjungannya lagi ya kan gitu. Dan yang pasti aku udah penasaran banget sama suara kamu, boleh ya baru nyanyi. Oh. Oke deh, kalau gitu kita akan bersama-sama mendengar suara emas dari Vira. Check this out. I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars that we steal from the night sky will never be enough, never be enough. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never.
'cause we are hands as voices try